Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview lagi materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan anestesi pada heating perineum derajat 2. Untuk materinya yang kemarin sudah saya sampaikan bisa dipelajari lagi. Jadi ini review persiapan untuk praktikum yang kita laksanakan nanti rencananya hari Sabtu. Kemarin sudah kita bahas derajat 2 itu seberapa. Di sini langsung pada anestesinya, dan perlu saya ingatkan bahwa anestesi yang digunakan pada penjahitan perineum itu menggunakan lidokain 1%. Nah, biasanya itu persediaannya itu ada juga yang 2% lidokainnya, sehingga kalau yang persiapannya itu lidokain 2%, maka lidokainnya itu harus diencerkan dulu menjadi 1%, sehingga perlu dioplos dengan aquabides dengan perbandingan 1:1. Nah, di sini untuk anestesinya itu gimana caranya? Di sini sebelum pada anestesi gimana caranya, perlu saya kasih gambaran dulu. Nah, ini pantum dari perineum yang terjadi robekan. Jadi ini gambaran vagina ya adik-adik. Kemudian ini perineumnya robek sehingga ada luka seperti ini robekannya. Nah, ini jadi ini lubang vagina. Kemudian ini vaginanya terjadi ruptur sampai ke perineum. Nah, tujuan dari heating ini nanti adalah menyatukan lagi jaringan yang terputus, sehingga harapannya setelah di heating ini nanti bisa kembali rapat seperti ini. Nah, ini, dan saya ingatkan lagi bahwa pada saat kita melakukan heating jangan lupa ini forceps ini harus lurus. Nah, bisa rapi lagi seperti ini harapannya. Nah, teknik yang digunakan seperti di video yang sudah saya share kemarin, menggunakan teknik jelujur, dimana nanti pada lapisan luar ini kulit perineum dengan teknik subkutikuler, sehingga harapannya setelah di heating itu tidak tampak benang dari luar, akan rapi. Nah, karena ini pantumnya tidak bisa dilakukan heating ya adik-adik, maka nanti ketika praktek kita menggunakan daging. Biasanya kita menggunakan lidah, jadi tolong disiapkan nanti untuk lidahnya dan dibuat perlukaan seperti ini. Jadi ada robekan pada vagina, kemudian ke bawah ini pada perineum. Nih, kalau misalkan menggunakan busa, jadi biasanya kita juga pertama menggunakan busa. Ini busanya kita bikin semirip mungkin. Jadi ini yang warnanya beda ini saya anggap jaringan yang terluka, sehingga ini vagina, ini perineum, ketika di heating ini nanti akan menutup seperti ini. Nah, sehingga tidak akan tampak bagian yang warnanya pink tua tadi. Jaringannya harapannya tertutup seperti ini. Lah, untuk anestesinya gimana? Untuk anestesinya masing-masing luka, jadi ini ada sisi kiri, ada sisi kanan. Masing-masing sisi ini nanti diberi anestesi membentuk kipas. Jadi ini saya kasih gambaran. Membentuk kipas itu artinya masing-masing sisi 3 kali. Jadi ini lurus pada tepi luka pada vagina, lurus. Jangan lupa kalau kita memberikan anestesi tidak seperti injeksi IM ya adik-adik. Kalau ini jarumnya nanti sudah dimasukkan, ini misalkan pertama di tepi luka atas sedalam luka, jangan lupa diaspirasi dulu, baru memasukkannya sambil ditarik. Diberikan secukupnya, kurang lebih 1 cc.
Kemudian jangan sampai ini lepas ujung jarumnya. Nah, ini pindahkan atau arahkan ke tengah. Jadi kalau ini kan tepi atas, sekarang ke tengah. Ini posisinya ke tengah. Kemudian jangan lupa diaspirasi, dimasukkan obatnya, lidokainya secara perlahan sambil ditarik. Ketika aspirasi, kalau ada darah masuk di jarum, itu artinya masuk pembuluh darah, itu tidak boleh dimasukkan lidokainya, harus segera dicabut. Kemudian yang terakhir, ini kan sudah yang ini ya, 1, 2, yang ketiga ini arah bawah, karena nanti headingnya juga pada perineum. Jadi diarahkan ke bawah, nih, arah ke bawah. Kemudian diaspirasi, dimasukkan obatnya sambil jarumnya ditarik. Nah, jadi satu sisi luka itu 3 kali injeksi, arahnya tepi luka bagian atas, tengah, kemudian tepi luka bagian bawah. Kemudian dilanjutkan pada tepi satunya, sisi satunya, dengan teknik yang sama. Sehingga pada penjahitan seperti ini, penjahitan perineum seperti ini, 6 kali kita memasukkan jarum. 1, 2, 3. Sisi satunya 1, 2, 3. Nah, ini. Baru kemudian setelah anestesi selesai, jangan lupa dipastikan bahwa anestesinya sudah bekerja. Ditanyakan ke ibu apa yang dirasakan. Kalau anestesinya dirasa sudah bekerja, baru boleh dilakukan heading. Lah, untuk heading sendiri persiapannya di checklist mungkin bisa dibuka lagi. Yang perlu disiapkan sebelum heading tentunya ada heading set yang sudah disiapkan di bak instrumen, dimana ini ada null footer adik-adik. Nah, null footer ini jangan sampai keliru dengan klem. Kalau null footer ini ujungnya sini pendek. Kemudian selain null footer yang harus disiapkan juga adalah ini gunting benang. Kemudian jangan lupa pinset. Ini pinsetnya anatomis. Kemudian berbagai ukuran jarum. Jadi jarum yang digunakan itu seperti di materi yang sudah saya sampaikan, ada berbagai macam ukuran. Kelihatan ya, ini dari yang ukuran besar sampai ukuran kecil. Selain ukurannya juga ini apa namanya, jarum itu berbagai macam jenisnya. Ada jarum otot, ada jarum kulit dan lain-lain. Nah, di sini untuk jarum sama dengan yang jarumnya pada spet. Kelihatan, semakin besar nomornya jarum itu ukurannya semakin kecil. Nah, ini yang pertama jarumnya ini harus steril. Kemudian selain jarum juga harus disiapkan dulu benang. Nah, ini seperti yang saya kemarin, benang chromik cut. Ini yang bisa langsung jadi tidak harus dilepas. Kemudian benang di sini juga ada nomornya. Jadi tergantung dari lukanya nanti kira-kira seberapa diperlukan kekuatan dari benangnya ya Dedek. Jadi ini kelihatan ya. Ada ukuran ini yang jelas nomor 2. Sama dengan jarum. Semakin besar nomornya benang, itu ukuran benangnya semakin kecil. Kemudian setelah semuanya disiapkan, ini biasanya yang harus dipelajari lebih, harus dibiasakan memasang. Ini cara memasang jarum. Jadi tidak seperti memasang jarum kalau kita mau menjahit baju ya. Ini null footer fungsinya untuk menjepit jarum. Jadi pegang dengan tangan kanan, kemudian
Ini dibuka, ini jarumnya diklem, dijepit di tengah. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Kemudian baru dipasang benang. Ini tadi benang kalau belum dibuka kan masih dalam kemasan seperti ini. Nanti kalau sudah dibuka dalamnya seperti ini, Dek. Jadi ini ada tempatnya untuk mengikat. Ini benangnya ada di dalam ini. Kemudian cara memasangnya, benangnya ini kita secukupnya saja, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Kita menyesuaikan dengan lukanya, kira-kira membutuhkan benang panjangnya seberapa. Karena kalau terlalu panjang nanti terbuang, kalaupun terlalu pendek nanti nggak nyampe sehingga akan banyak simpul. Cara memasangnya, ini benang, kita pegang nal foodernya dengan tangan kiri, kemudian ini benangnya yang bawah kita pegang ini dengan tangan ini kiri, ini kita masukkan, kelihatan dari depan, kemudian kita masukkan benang heting itu lubangnya ada 2. Nah, ini kita sangkutkan di sini, tinggal kita tarik, nanti benangnya akan masuk. Nah, ini benangnya sudah masuk di lubang jarum. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, itu cara memasang benang di dalam jarum. Baru berikutnya kita lakukan hetingnya. Nah, saya ingatkan lagi bahwa heting itu pertama kali dimulai 1 cm di atas puncak luka. Maaf, baliknya 1 cm di atas puncak luka. Nah, nanti untuk hetingnya dilihat lagi video yang sudah saya share di materi sebelumnya, dipelajari untuk tekniknya. Mungkin sementara itu, jangan lupa sebelum praktikum dipelajari lagi, dibuka lagi videonya supaya nanti dengan waktu yang sangat terbatas itu sudah terlatih untuk melakukan heting meskipun pada media pantung. Baik, sementara itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.